dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Bas Flo. Di kesempatan kali ini kita membahas tentang jangan membangun dasar lain di atas dasar yang sudah ada, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah yang memberikan kita keselamatan kekal, menebus segala dosa-dosa kita. Di kesempatan ini terima kasih juga untuk saudara saya yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita dengarkan bersama. Karena di Yakobus mengatakan bahwa hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Karena berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kita manusia biasa, manusia yang tidak luput dari salah dan dosa kita. Tetapi mari kita sama-sama memperbarui kehidupan kita di tahun 2021 ini, tahun yang baru ini. Semoga kita lebih baik lagi. Semoga terwujud segala apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Semoga bisa terjadi, terwujud di tahun yang baru ini, tahun 2021. Jangan buang-buang waktu, tetap kejar impian kita. Jadikan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Siapa kita? Tergantung bagaimana kita menyikapi, dan jadilah pribadi yang tegar, tegas, dan berjiwa besar. Persoalan, hadapi dengan rendah hati. Sesuaikan dengan suara hati kita. Itulah yang terbaik. Keputusan yang diambil, apapun itu, tetap mundur sejenak untuk merenungkan, mendengarkan suara hati, sehingga apa yang kita tentukan, apa yang kita putuskan bisa memberikan yang terbaik. Tetap berbuat kasih kepada sesama kita dimanapun kita berada. Karena setiap orang adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jangan merampas hak hidup orang lain. Jangan pula kita karena sudah lebih dari orang lain atau sesama kita yang lain, terus kita merasa punya power untuk mengambil secara paksa, merampas, atau bahkan menjebak konspirasi untuk mendapatkan apa yang mereka miliki, sementara itu bukan hak kita. Tapi tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Maka kita diberitahu supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi di Galatia 6 ayat 2 juga ayat 1 mengatakan bahwa ketika saudaramu melakukan kesalahan, kamu yang rohani, tegurlah dia dengan cara rohani, dengan roh lemah lembut. Dan hendaklah kita menjaga diri kita supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berbicara, mengutarakan pendapat, sekalipun itu menurut kita benar, tapi bukan berarti benar juga bagi orang lain. Jadi dialog itu sangat penting. Saling mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, dan juga membicarakan hal yang baik. Tetapi jangan sampai kita terlalu emosi, akhirnya keluarnya tidak baik. Itu juga mempengaruhi apa yang akan kita bicarakan. Jadi semula kita sudah rancang bagus-bagus bahwa nantinya tuh akan menjadikan keputusan tuh yang bagus. Tetapi ketika emosi melanda kita, akhirnya hal yang seharusnya keluar itu baik dari perkataan kita, jadinya tidak baik. Dan apa yang kita inginkan, kita impikan tidak akan terlaksana. Malah mengulur-ngulur waktu, buang-buang waktu. 2021 tidak boleh. Jangan buang-buang waktu. 2021 jangan buang-buang waktu. Lakukan yang harus kita lakukan, yang selama ini kita merasa bahwa hal ini membelenggu kita, hal ini menghambat pertumbuhan kehidupan saya. Lepaskan, kubur dalam-dalam, bila perlu bakar. Karena tidak ada guna itu. Buang. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap orang punya masa lalu.
Tetapi hal membelenggu itu tidak boleh. Karena semakin membuat kita enggan untuk berdoa, berbuat baik kepada sesama. Karena kita dibelenggu oleh hal yang tidak bagus. Jadi lepaskan semuanya, tinggalkan jalan yang fasih, kembali ke jalan Tuhan, karena Tuhan menyediakan pengampunan yang melimpah sekali. Ya, kita semua punya masa lalu, kita semua tidak sempurna. Makanya itu disebut manusia. Tapi kita diberikan akal pikiran untuk kita bisa mengembangkan potensi kita yang ada. Pikirkan hal yang bisa membangun kehidupan kita dan juga berdampak positif bagi orang lain. Jadi terima kasih untuk saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang sudah subscribe channel YouTube saya ini, yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah share. Bahkan ada yang ketemu langsung dengan saya di atas kapal ini. Terima kasih banyak-banyak untuk kebersamaan kita yang luar biasa. Karena tanpa saudara-saudara sekalian juga saya tidak bisa mengukur sejauh mana apa yang saya berikan itu sudah sejauh mana. Tetapi kita semua manusia saling membutuhkan dan saling menghargailah supaya talenta yang kita miliki bisa memberikan sesuatu yang baik bagi kita dan juga orang lain. Saya Bas Flo, jangan lupa tetap berbuat kebaikan kepada sesama sekalipun musuh-musuh kita. Berdamailah dengan mereka, ampuni mereka supaya kelegaan dalam hati kita bisa kita rasakan dan kekal kelegaan itu. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Mantap.